Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Ibrahim Ubed sekarang ada di rumahnya Pak Pak Mus apa? Pak Mahrus di Jember yang baru pulang dari Ramadan, umroh Ramadan. Monggo Pak Mahrus bisa nyampaikan apa ya, pengalaman umroh secara mandiri yang hampir kalau orang Surabaya bilang model bonek nekat. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dimanapun panjenengan berada, perkenalkan saya Mahrus Ali. Teman-teman manggil saya Mahrus. Saya tanggal 7 April kemarin berniat bertekad berangkat bersama istri untuk umroh mandiri. Artinya tanpa mengikuti rombongan, travel atau agen, saya memberanikan diri bersama istri berangkat dengan bermodalkan tiket yang sudah saya susah payah cari, mulai dari dana untuk mengumpulkan, berikut saya bookingnya. Itu sengaja saya bikin tidak langsung ya dari Indonesia ke Saudi, tapi saya bikin sepotong atau transit ke Bangkok dulu. Kenapa saya milih Bangkok? Pertama, saya bandingkan dengan negara yang lain, waktu itu lebih murah. Nomor dua, saya yang belum pengalaman sama sekali ke luar negeri juga menginginkan tahu negara tetangga itu seperti apa. Saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Waktu itu perjalanan menuju ke Bangkok selama 3 jam lebih. Di Bangkok seperti kita tahu ada 2 bandara internasional. Saya landing di Bandara Don Muang itu pagi hari. Di sana saya yang memang belum pernah pengalaman ke luar negeri sempat awalnya bingung, tapi alhamdulillah dari banyak referensi yang saya cari, kemudian saran dan masukan serta semangat dari guru baru saya ini juga, Gus Obed namanya, tidak boleh takut, harus berani dan banyak bertanya. Alhamdulillah saya gunakan betul. Meskipun kendala bahasa nggak lancar seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab, minimal ngerti dikit-dikit sudah cukup. Saya tanya, misalkan dari bandara 1 Don Muang itu ke bandara yang lebih besar, yang saya pilih Suvarnabhumi. Saya yakin itu ada kendaraan gratis. Saya tanya, terus alhamdulillah ada shuttle bus dan gratis perjalanan kurang lebih 1 jam ke bandara Suvarnabhumi. Karena saya berangkat dari situlah menuju ke Saudi atau Jeddah. Di Bandara Suvarnabhumi saya sengaja memang ngambil waktu kurang lebih 1 hari 1 malam ya. Selain karena pengen tahu suasana, juga alhamdulillah di sana ternyata saya lagi-lagi dipermudah oleh Allah, ketemu muslim di sana, ditunjukkan di mana tempat-tempat yang pas untuk saya untuk bermalam, seperti di masjid bandara. Saya bermalam di sana dan alhamdulillah tambah lagi ketemu dengan jamaah muslim dari Thailand. Saya betul-betul senang sekali di sana, padahal belum sampai ke Saudi. Bisa buka bersama di sana dan seterusnya. Akhirnya keesokan harinya tibalah jadwal saya untuk take off ke Jeddah menggunakan pesawat Saudi, yang waktu itu alhamdulillah saya dapat harga lumayan murah ya. Sekitar pulang pergi itu satu orangnya 11 juta kurang lebih. Kemudian saya landing di Jeddah tengah malam waktu itu. Kemudian saya turun berdua dengan istri, melihat kanan kiri tidak ada orang yang saya kenal. Yang banyak ternyata jamaah dari negara lain, dan yang datang ke saya tidak bukan hanyalah supir taksi ya. Cuma ketika saya tanya ternyata mahal sekali. Lagi-lagi saya harus berpikir memutar otak gimana caranya agar saya bisa nyampe, karena ingin ke Madinah dulu, ke Madinah
Nah ternyata saya ada informasi, tanya ke orang lebih baik cari terminal. Maka kemudian dengan taksi itu tadi cukup murah 50 real saya mencari terminal di Jeddah. Ketemulah namanya Nagel Jamaah terminalnya. Dari sana alhamdulillah jauh lebih murah daripada taksi menuju Madinah, terjangkau, masih menggunakan bis Sabco namanya, punya pemerintah sana. Besoknya pagi saya sampai di Madinah di terminal. Lagi-lagi saya bingung karena belum pernah ke sana, tidak punya teman kecuali berdua dengan istri. Saya berjalan keluar dari terminal, di dalam hati senang tambah bingung jadi satu. Di mana ini Masjid Nabawi yang saya rindukan? Ternyata setelah tidak selang begitu lama saya melihat menara Masjid Nabawi dan alhamdulillah senang sekali. Namun setelah itu saya mencari penginapan dulu. Penginapan di sana, tanya setiap hotel saya masuki, tanya harga, fasilitas dan seterusnya. Banyak yang mahal memang karena Ramadan naik ya. Kemudian saya pindah dari hotel satu ke hotel yang lain. Akhirnya saya ketemu namanya Dar Al Ghazi. Di sana juga ada hotel yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, berjalan kurang lebih 10 menit. Harganya 150 real. Meskipun bukan bintang 5, bintang 4 atau bintang berapa, tidak masalah, yang penting buat saya nyaman sudah cukup. Saya 3 hari di sana, alhamdulillah nyaman beribadah ke Masjid Nabawi karena tidak jauh. Kemudian tibalah saatnya saya harus pindah atau pergi ke Mekah. Mengingat saya kondisi memang waktu itu berangkatnya tidak membawa sangu yang lebih, maka saya harus ngirit, sehingga kemudian saya cukup bingung ya gimana caranya dengan uang yang sedikit ini cukup untuk di Mekah sampai saya pulang. Nah, timbul ide ya apa kalau saya ikut rombongan. Alhamdulillah oleh Allah dipermudah, saya ketemu orang Indonesia, rombongan dari Lombok, dari beberapa daerah di Jawa juga. Kemudian saya tanya di mana pimpinan mereka, ustadznya, mutawifnya. Alhamdulillah saya dipertemukan. Saya tanya kalau saya nunut ke Mekah ikut umroh sekali, setelah itu saya misah harus bayar berapa. Ternyata gratis, tapi panjenengan harus bantu kami untuk menurunkan koper dan seterusnya milik jamaah. Ya saya sanggupi, sampai akhirnya kami berangkat ke Mekah. Berangkat setiba di Mekah, saya ikuti prosesi ibadah untuk sekali hingga selesai. Seterusnya ternyata nggak selesai di situ. Saya diberi semacam kemudahan lagi oleh Allah untuk tinggal bersama mereka dengan biaya yang sangat murah sampai saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah di sana saya betul-betul ditolong oleh Allah karena niat dan tekad saya betul-betul bulat untuk ibadah, untuk umroh, bukan untuk niatan yang lain. Betul-betul doa kami diijabah oleh Allah, ibadah saya tenang sampai saya pulang ke Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian, saya harap panjenengan gak perlu takut, gak perlu ragu. Ayo tingkatkan tekad, bulatkan niat sama tekad untuk beribadah ke tanah haram, dimana di sana sangat membahagiakan sekali. Buktinya saya ingin kembali lagi ke sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.